Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan 3 mata kuliah entrepreneurship, kita akan membahas tentang business plan. Jadi di sini kalian akan Ibu bimbing untuk membuat business plan, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang kita pakai di sini adalah bisnis model canvas. Apa itu bisnis model canvas? Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu bloknya. Di sini perencanaan usaha atau bisnis plan, pengertiannya itu satu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Jadi bisnis plan itu semacam proposal yang nantinya itu akan kita kasih ke penyandang dana. Contoh misalkan kita mau mendirikan sebuah usaha. Misalkan usaha yang besar dan membutuhkan dana yang banyak, kita butuh penyandang dana, kita butuh modal dari luar, dan bisnis plan di sini ini dibutuhkan. Di sini di bisnis plan kita menggambarkan semuanya tentang usaha yang akan kita bangun supaya orang yang nantinya akan menginvestkan dananya di usaha kita itu benar-benar sudah mendapatkan gambaran tentang bisnis yang akan kita bangun. Sedangkan menurut Histrik, dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai sebuah usaha. Yang isi di dalamnya itu merupakan perencanaan, permodalan, manufaktur, SDM, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari rencana bisnis, jadi memang bisnis itu harus direncanakan terlebih dahulu supaya kedepannya lebih matang. Rencana bisnis itu sebuah rencana mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil dalam merealisasikan ide bisnis menjadi sebuah bisnis yang sukses. Pentingnya bisnis plan disusun sebelum mulai usaha, diantaranya yang pertama, sebagai panduan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, diperlukan untuk mencari sumber dana. Kalau misalkan dana yang kita miliki kurang, kita mencari penyandang dana yang lain, dibutuhkan bisnis plan. Kemudian memberikan gambaran hasil di masa depan. Kalau misalkan kalian membuat bisnis plan dan memang ingin menarik orang untuk invest di usaha kalian, otomatis bisnis plan yang kalian buat itu harus menggambarkan hasilnya di masa depan seperti apa, supaya nantinya orang tertarik untuk ikut invest di usaha kalian. Alur membangun bisnis, ada beberapa perbedaan alur membangun bisnis antara zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu itu ketika punya ide, terus kemudian baru merencanakan bisnisnya, baru kita petakan siapa saja kompetitornya, pesaingnya siapa, baru nanti setelah itu mendirikan atau membangun sebuah bisnis. Kalau model sekarang itu kita punya ide untuk membangun sebuah usaha. Contoh misalkan sekarang yang sedang booming itu usaha apa, misalkan makanan, itu idenya makanannya mau jenis apa, itu langsung ditentukan. Terus kemudian langsung ditentukan bisnis modelnya, mau bisnis model apa. Yang lagi booming sekarang bisnis model canvas, karena memang blok-bloknya itu sudah terinci dengan jelas dan kita bisa langsung merealisasikannya. Terus kemudian divalidasi, kira-kira valid nggak, kira-kira bisa nggak nanti kedepannya dijalankan. Terus kemudian baru bikin perencanaan bisnisnya, memetakan siapa kompetitornya, baru di akhirnya membangun sebuah usaha. BMC atau Business Model Canvas ini suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Secara umum, BMC ini diperkenalkan atau dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Ke-9 blok ini semuanya terangkum dalam satu kanvas atau satu halaman. Inilah yang membuat BMC unggul karena dengan kesederhanaannya hanya terdiri dari satu halaman saja. Ternyata powerful untuk memberikan pemahaman tentang bisnis model secara utuh. Jadi memang sederhana sebenarnya bisnis model canvas, tapi ini yang unggul dan sering digunakan oleh para wirausaha muda yang ingin membangun sebuah usaha yang baru. Di mana di sini bisnis model canvas ini menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
Apa sih kegunaan dari BMC? Kegunaannya yang pertama, BMC ini dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usaha jenis apa. Jadi memang untuk jenis usaha apa aja, bisnis model kanvas ini cocok digunakan. Kemudian BMC juga membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Karena nanti ada pemetaan blok-bloknya. Kemudian dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Sederhananya, BMC itu terdiri dari 3 bagian utama. Ya, BMC terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada offering, customer, dan infrastructure. Adapun gambar pembagian hal tersebut ada di slide berikutnya. Nah, jadi nanti teman-teman ketika kalian buat business plan, bagan tentang BMC seperti ini harus ada. Kemarin sudah kalian tinggal lihat aja di contoh proposal yang sudah Ibu share di grup. Kalian pelajari apa itu key partners, apa itu value proposition, customer relationship, dan yang lainnya itu kalian pelajari satu persatu di proposal yang kemarin Ibu bagikan. Yang pertama offering. Offering itu masuk kategori yang pertama ada value proposition. Di dalam bisnis itu selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam blok area value proposition ini mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan oleh calon customer. Jadi nanti kalian langsung tulis tuh, kan ada blok-bloknya tadi yang masuk dalam produk atau layanan yang kalian tawarkan untuk calon customer itu apa aja, kalian tuliskan di value proposition. Contoh misalkan kalian usahanya jilbab pasmina, jilbab segi 4, bros, jarum pentul, dan yang lainnya. Terus kemudian di customer itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini menjadi blok area yang paling utama karena dari pelanggan lah kita akan mendapatkan pemasukan. Kalian petakan contoh tadi, kalau kalian usahanya di bidang fashion, jilbab, perlengkapan muslimah. Nah, kalian berarti siapa segmennya, customer segmennya siapa? Oh, para muslimah, usianya sekitar dari usia berapa sampai berapa? Model jilbabnya seperti apa? Ya, di sini contohnya ada wanita berhijab maupun tidak berhijab dengan usia 15-50 tahun di area Jabodetabek. Jadi memang ini kalian tuliskan di customer segment. Kemudian yang masuk ke dalam customer juga, ini yang tadi customer segment yang pertama, yang kedua ada channels. Channels ini merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Jadi di sini kalian menggunakan media promosi apa? Yang sekarang itu kan paling aman media promosinya bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, Marketplace, dan yang lainnya. Itu kalian bisa langsung promosikan. Di mana aja kalian promosikan usaha kalian tuliskan di channels ya. Terus kemudian di customer yang ketiga, ini ada customer relationship. Di dalam lingkungan ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Makanya sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Contoh, menanyakan tingkat kepuasan terhadap pelanggan atau membalas chat cepat dari pelanggan, merespon baik komplain dari pelanggan dengan memberikan win-win solution. Jadi misalkan ada pelanggan yang sudah belanja ke kalian, boleh tuh sekali-kali kalian survei kira-kira puas nggak dengan produk saya gitu. Kira-kira nanti mau repeat order nggak, belanja lagi nggak, itu kalian harus bisa juga mengukur. Nanti untuk itu kalian tuliskannya di blog customer relationship. Kemudian di infrastructure ini ada key activities. Key activities ini mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran internet, dan yang lainnya. Contohnya, branding dengan menjadi sponsor dalam event-event besar. Contoh misalkan ada perayaan hari-hari besar Islam, terus kemudian mengundang banyak orang. Di situ bisa kalian mengadakan event-event supaya apa? Supaya produk yang kalian jual itu bisa dikenal oleh halayak. Terus dari kemasannya juga harus kalian percantik supaya menarik minat orang untuk
membeli. Kemudian yang kedua ada key resource. Di sini yang termasuk dalam area key resource adalah sumber daya yang dimiliki pebisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Contoh misalkan ini SDM ya, masuknya ke SDM. Contoh misalkan si A ini sebagai digital marketingnya, si B-nya sebagai social influencer atau brand ambassadornya, si C-nya ini sebagai penata keuangan. Jadi kalian di kelompok itu kan ada ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Itu kalian bikin struktur organisasinya, siapa ketua kelompoknya, siapa bagian keuangannya, siapa bagian pemasarannya. Itu kalian harus ada struktur organisasinya dan nanti dicantumkan di key research. Terus kemudian ada key partnership. Di sini pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis yang kalian jalankan. Key partners ini mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. Contoh misalkan siapa sih penyedia bahan baku yang kalian butuhkan? Kalian kan dagang jilbab misalkan, dagang jilbab, dagang makanan atau apa aja, itu siapa pemasoknya? Dan itu harus dituliskan di bagian key partnership. Jadi memang ini harus dijalin kerjasama seperti ini dengan para pemasok. Terus kemudian ada yang namanya finance. Ini ada revenue stream. Di sini bisnis model kanvas ini mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pebisnis. Contoh misalkan pemanfaatan biaya iklan. Kalau untuk usaha yang masih dengan modal kecil, usahanya belum terlalu besar, manfaatkan media promosi yang gratis ya, supaya pengeluaran di promosi itu tidak mengeluarkan biaya yang besar. Contoh misalnya ada reseller hijab di setiap kota di Indonesia, adanya dropshipper di setiap kota di Indonesia, pembukaan franchise merek dagang ini untuk usaha-usaha yang memang mereka sudah punya brand dan sudah besar, sudah diterima, maksudnya sudah dikenal oleh masyarakat brandnya. Terus kemudian finance 2 ada cost structure. Ini meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan risiko kerugian. Ya, di sini semua biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku, produksi, pemasaran, promo, sewa ruko, bayar karyawan, dan yang lainnya itu termasuk bayar pemilik bisnis. Jadi memang yang ownernya itu juga harus dikeluarkan dulu biaya gajinya berapa supaya nanti lebih profesional ke depannya. Nah, di sini ada contoh format laporan. Format laporannya itu yang pertama, ini di bab 1 ada overview. Yang pertama ada business background, jadi kalian harus ada backgroundnya ya. Terus kemudian visi misinya, terus kemudian deskripsi tentang produk yang kalian jual. Yang keempat, wajib ada yang namanya struktur organisasi. Ya, kemudian di bab kedua itu ada layout bisnis model kanvas. Di situ tadi yang 9 blok yang tadi ada di situ kalian tinggal pindahkan saja ke bisnis plan kalian, kemudian kalian isi blok-bloknya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, terus kemudian yang ketiga itu ada financial plan. Ini masuk ke modal, terus kemudian pemasukan. Makanya Ibu sarankan kalian untuk minimal 6 kali dagang. 6 kali dagang, 6 berarti ada 6 neraca keuangan yang harus kalian buat. Jadi nanti kira-kira yang mana yang dari penjualan dari dagang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu kira-kira ada peningkatan atau tidak. Jadi kalian harus ada laporan keuangannya sendiri-sendiri. Ya, di financial plan ini ada business preparation budget, terus kemudian ada business eksekusi budget, ada BEP-nya, nanti BEP-nya Ibu ajarkan, terus kemudian ada profit revenue sharing. Yang keempat itu penutup. Contoh format laporannya coba kalian sesuaikan juga, kalian sesuaikan dengan di sini ada linknya, kalian tinggal klik. Itu sama nggak dengan proposal bisnis yang kemarin Ibu share di grup. Karena nanti kalian kan masing-masing sudah dapat email, kalian bisa langsung akses web
Indonesian Creative IF2. Kalian bisa langsung, kalau ada yang mau diedit di sana silakan, tapi jangan diacak-acak karena nanti kalau misalkan sudah salah itu nggak bisa diperbaiki lagi oleh sistem. Kalian mau rubah judulnya boleh, mau rubah yang lainnya boleh, asal memang nomor HP, email itu yang aktif dan yang tercantum di situ. Jadi jangan dirubah-rubah kalau untuk itu. Itu kalian nanti dikumpulkan bukan dikumpulkan, diupload. Itu diupload di pertemuan 14 kalau belum berubah ya, kalau belum berubah sistemnya. Ini diupload di pertemuan 14 ke web. Nanti yang menilai itu bukan ibu tapi dosen dari cabang lain, dosen entrepreneurship tapi dari cabang lain. Jadi nanti ibu pun menilai bisnis plan atau laporan bisnis dari kelompok dari mahasiswa UPSI cabang lain. Jadi kalian jangan salah. Nah, setelah setelah bisnis plan-nya jadi, kalian langsung kirim emailnya ke ibu, nanti ibu koreksi kalau ada yang salah, kalian silakan langsung revisi. Ya, itu yang ibu kasih ke kalian itu contoh bisnis plan yang memang sudah benar-benar sempurna. Kalian tinggal ikuti saja, tapi tolong kalian ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian usahanya di bidang apa, berapa modalnya, pengeluarannya dan segala macam, itu jangan sampai sama dengan yang di situ. Karena nanti yang nilai bukan ibu, tapi dosen dari cabang lain. Terus kemudian di sini ada strategi marketing. Di sini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan sebab merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Dan pada akhirnya, pemasaran itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan. Dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Jadi memang produk yang kita jual itu menjawab kebutuhan semua masyarakat. Ya. Kemudian perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Karena memang produk yang kita jual itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, otomatis nanti pelanggan itu akan datang sendiri untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, jadi kita memang menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terus kemudian biaya konsumen, kenyamanan. Terus kemudian komunikasi. Kalau misalkan kita dagangnya lewat online, otomatis komunikasi yang dibangun itu harus benar-benar membuat calon pembeli produk kita itu memahami, atau memang mereka yang dengan penyampaian kita tentang produk kita harapkan orang yang nantinya akan membeli produk kita itu nggak ragu gitu. Ada beberapa konsep pemasaran. Yang pertama ini ada attention, yaitu perhatian. Terus kemudian minat atau ketertarikan. Biasanya orang pertama kali mungkin contoh misalkan lagi ada pasar malam atau lagi ada bazar-bazar, orang mungkin di awal hanya sekedar melihat-lihat dulu, tapi nanti karena mungkin ada kebutuhan dia, kemudian nanti dia lihat-lihat dan nantinya dia akan membeli. Minat, pertama minat, dia tertarik, terus nanti ada keinginan untuk membeli, ada keinginan, terus tindakannya action, dia membeli. Kemudian kalau memang produk yang kita jual itu ternyata bisa menjawab kebutuhannya dia, kemudian dia puas dan nantinya dia akan repeat order. Tujuan dari pemasaran ini bagaimana menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Kalau konsumen sudah puas, itu nanti mereka akan terus repeat order produk kita. Yang keempat ada marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran itu biasa disingkat dengan 4P. Yang pertama ada produk, price, place, promotion. Ya, jadi kalian nanti di produk yang kalian jual itu harus mencakup 4P. Ini masuk ke marketing mix atau bauran pemasaran. Ini wajib ada.
konsep pemasaran yang sedang tren saat ini, nanti kalian tinggal baca-baca saja. Kalian tinggal baca-baca saja, nanti jangan lupa kalian sudah bisa langsung membuat bisnis plan dari sekarang. Kalau sudah selesai, tolong langsung kirim ke email ibu, nanti ibu revisi, ibu cek yang salahnya di mana, nanti kalian revisi. Baru setelah udah benar-benar tidak ada yang salah, ibu kembalikan lagi ke kalian, silakan kalian upload ke web IF2, dan itu nantinya sebagai nilai UAS. Jangan lupa untuk daftar seminar wajib entrepreneur, karena itu syarat kunci lulusnya mata kuliah entrepreneurship. Jadi kalau misalkan kalian nggak ikut seminar wajib entrepreneur, walaupun kalian ikut UTS, kehadiran kalian hadir terus, tugas kalian mengerjakan, tapi kalau kalian tidak ikut seminar wajib, nanti dari sistem di BSI itu akan di default 0 nilainya ya. Jadi jangan sampai tidak ikut seminar wajib entrepreneurship. Biayanya 15.000, linknya sudah ibu kasih di grup, silakan kalian langsung daftar. Pendaftarannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober. Jangan telat, kalau telat otomatis ibu nggak bisa bantu sama sekali untuk pemberian nilai. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.